Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun jamaah Masjid Al-Amin yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah kita akan mengangkat sebuah tema yang berkaitan amalan-amalan yang memungkinkan seseorang untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Al-Imran ayat 185 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan menemui ajalnya, termasuk kita jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan kebaikan seseorang, pahala seseorang nanti di hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar, seseorang yang Allah Subhanahu wa taala jauhkan dari neraka, wa udkhilal jannah, dan Allah masukkan ke dalam surga, faqad faz, maka sesungguhnya orang itu adalah orang yang beruntung, orang yang sukses. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesuksesan yang sebenarnya, kesuksesan yang hakiki adalah ketika seseorang itu masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kesuksesan bukan hanya diukur dari dunia saja. Memang ya, ada orang-orang yang sukses di dunia, tetapi belum tentu sukses ketika di hari akhir. Maka yang kita inginkan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kesuksesan di dunia dan akhirat. Dan kesuksesan yang sesungguhnya adalah ketika seseorang berakhir hidupnya di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan begitu pentingnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam manusia terbaik yang surganya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, masih meminta surga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allahumma inni as'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amalin. Ya Allah, aku meminta surga kepadamu
Dan apa saja yang mendekatkan kepada surga tersebut, baik dari perkataan ataupun perbuatan. Wa a'udzubika min adzabin nar. Dan aku memohon dijauhkan dari siksa api neraka. Wa ma qarraba ilaiha. Dan sesuatu yang mendekatkan kepada azab neraka dari min qaulin aw amalin, dari perkataan atau perbuatan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ini menunjukkan betapa seorang muslim harus memiliki visi, harus memiliki niat ketika mereka Allah beri kesempatan untuk hidup di dunia ini, maka mereka harus memiliki niat untuk masuk surganya Allah dan selalu berdoa agar dimudahkan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kalau keluarga kita, kalau diri kita, ya anak keturunan kita berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, menjalankan perintah Allah, menjauhkan larangan Allah, insya Allah kita sekeluarga sedang menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apalagi ditambah kita berdoa seperti yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mintakan kepada Allah, Allahumma inni as'alukal jannah. Rasul sendiri meminta surga. Itu menunjukkan kita pun sebagai umatnya, ya, memiliki kebutuhan yang lebih dari Rasulullah untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kita berbicara tentang surga, maka yang memasukkan kita ke surga itu bukan karena amalan ibadah kita semata, bukan, tetapi karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena surga itu begitu mahal, tidak bisa dinilai dengan amalan ibadah yang kita lakukan. Tidak sanggup amalan ibadah kita membeli surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin amalan ibadah yang kita lakukan itu senilai surga. Makanya kata para ulama, al-amalu sababun la iwadun. Amal itu sebab untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar rahmat Allah itu turun, maka seseorang itu harus melakukan amal kebaikan. Kenapa? Karena seseorang kalau berpikir amalnya yang memasukkan kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan mudah tertipu dengan amalan kebaikannya. Dia merasa sering hadir di kajian, sering melakukan ibadah salat sunnah, sering melakukan kebaikan. Dia merasa GR, merasa puas dengan amalannya. Dengan amalan ini saya pasti masuk surga. Kalau itu kan artinya tertipu dengan amalan-amalan yang dia lakukan. Makanya kita harus memahami bahwa masuknya surga seseorang itu karena rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan berpikiran kalau masuk surganya karena rahmat Allah berarti kita gak usah ibadah. Kalau dapat rahmat, kita masuk surga. Kalau tidak masuk surga. Bukan seperti itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Tadi sudah kita jelaskan. Al-amalu sababun. Amal itu adalah sebab untuk mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yadkhulul jannata ahadan amaluhu." Ya. Tidak mungkin seseorang itu masuk surga disebabkan karena amalnya. Para sahabat bertanya, "Wala anta ya Rasulullah?" Begitu juga engkau wahai Rasul? Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Wala ana
illa ayyataghammadani Allah bifadlin wa rahmatin. Begitu juga aku, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala meliputi diriku dengan rahmat dan kasih sayangnya. Itu artinya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seseorang yang melakukan amal ibadah ini, yang melakukan kebaikan-kebaikan untuk mendatangkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala demi mendapatkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan rahmat itu insya Allah kita semua bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu apa amalan-amalan yang bisa menyebabkan seseorang itu masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala? Di antaranya adalah amal yang memasukkan kita ke dalam surga itu banyak. Di antaranya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah al-imanu billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ikatan iman ini harus kita pertahankan sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada ikatan yang begitu kuat sampai Allah perintahkan untuk dipertahankan sampai mati. Hadirin mungkin memiliki afiliasi ormas tertentu. Adakah dalilnya? Pertahankan ormas ini sampai mati, pertahankan suku ini sampai mati. Tidak ada. Tetapi ketika berbicara tentang iman, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan setiap muslim mempertahankan imannya sampai dia dipanggil oleh Allah. Makanya setiap khatib Jumat itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menyitir ayat, di mana untuk agar kita mempertahankan iman kita sampai mati. Apa bunyinya, Pak? Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan muslim, dalam keadaan beriman. Jadi salah satu kunci mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat At-Tur ayat 21, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min 'amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum, dan diikuti oleh anak keturunan mereka, biimanin, dalam keadaan iman, alhaqna bihim dzurriyyatuhum, alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan pertemukan keluarga ini di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hadirin, kalau kita ingin bertemu, suami ingin bertemu istrinya di surga, istri ingin bertemu suaminya di surga, anak ingin bertemu orang tuanya di surga, ayah ingin bertemu anaknya di surga, begitu juga dengan keturunan-keturunannya. Maka kuncinya adalah yang pertama al-iman. Kata Allah, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, orang tuanya yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum, diikuti oleh anak keturunannya juga beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka janji Allah, alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka Allah akan kumpulkan mereka di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah cita-cita terbesar seorang muslim. Bukan hanya kita dipertemukan di dunia ini, tetapi kita juga berharap kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tadi sudah kita jelaskan, ikatan iman ini harus kita pertahankan sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan menjual iman kita dengan dunia yang tidak sebanding dengan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mungkin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau seseorang disuruh milih harta atau iman, yang imannya benar dia milih iman, yang imannya lemah dia milih dunia. Ya, padahal jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita perhatikan para salafun saleh, para pendahulu kita, untuk mempertahankan iman itu sampai mempertaruhkan nyawa mereka. Ada yang sampai mempertaruhkan harta yang mereka miliki, mempertaruhkan keluarga yang mereka miliki. Maka sungguh sangat disayangkan jika ada seseorang yang Allah berikan kenikmatan iman dan Islam, kemudian iman dan Islamnya ditukar dengan dunia yang murah. Kita bisa melihat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika hendak hijrah ke Madinah, Suhaib bin Sinan Ar-Rumi ini ditahan oleh orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik mengatakan, wahai Suhaib, kalau engkau ingin hijrah ke Madinah, maka tinggalkan juga harta kekayaan yang engkau miliki di Makkah ini. Kemudian Suhaib mengatakan, lau jama'tu lakum amwali, seandainya aku mengumpulkan harta yang aku miliki ini, apakah kalian akan membiarkan aku untuk hijrah? Orang-orang musyrik mengatakan, nah, ya. Tanpa ragu sedikit pun Suhaib meninggalkan harta yang dia miliki, kemudian hijrah menuju Madinah. Ketika di Madinah bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Masjid Quba, Rasulullah mengatakan, faqad rabiha Suhaib, faqad rabiha Suhaib. Sungguh beruntung Suhaib, sungguh beruntung Suhaib. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutip sebuah ayat dalam surat Al-Baqarah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Ada di antara manusia yang beriman, mereka rela menukar dunia mereka untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ditanya lebih mahal mana iman dengan dunia ini, iman tentunya. Dan Suhaib membuktikan hal tersebut, lebih mementingkan imannya daripada dunia yang dia miliki. Kemudian kita bisa melihat sebuah kisah Yasir, yang salah seorang sahabat, Yasir dan istrinya yang bernama Sumayyah. Ketika diketahui mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita bisa melihat kisah ini di dalam sirah Nabawiyah yang diceritakan Ibnu Hisham, bahwa Yasir ketika diketahui beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Yasir dan istrinya mendapatkan siksaan. Kadang dipukul, kadang diseret, kadang disiram air panas agar meninggalkan imannya.
Nabi Yasir dan istrinya tetap teguh berpegang teguh kepada iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syuhada, orang syahid pertama dalam Islam. Sampai-sampai istrinya yang bernama Sumayyah itu mati syahid karena kehormatannya ditombak. Demi apa jamaah yang dimuliakan oleh Allah? Demi mempertahankan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi iman lebih mahal daripada harta yang dimiliki, daripada nyawa yang dimiliki. Begitu juga jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hubab ibn al-Arabi, kalau kita melihat sirah, Hubab ini seorang pandai besi, suka membuat senjata, apakah pedang, pisau, dan sejenisnya. Dia memiliki majikan. Kemudian ketahuan oleh majikannya kalau dia sudah masuk Islam. Hubab ini disiksa. Besi yang begitu panas jamaah yang dimuliakan oleh Allah untuk membuat senjata yang sudah dibakar berjam-jam dibakar untuk dibuat sebuah senjata pedang, itu ditempelkan di punggungnya, ditempelkan di tubuhnya. Tapi Hubab tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai Hubab mengeluarkan suara yang aneh yang dia sendiri tidak tahu itu suara apa karena begitu sakitnya demi mempertahankan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, suatu ketika Hubab bertemu Abu Bakar radhiyallahu anhu, kemudian diperlihatkan punggungnya. Abu Bakar mengatakan, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, bertemu Umar mengatakan, aku tidak pernah melihat punggung yang seperti ini karena siksaan yang begitu pedih dan begitu dahsyatnya. Hubab tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini adalah potret, salah satu kisah di antara kisah-kisah keteguhan iman para sahabat, orang-orang terdahulu untuk mempertahankan iman karena mengharapkan ridha dan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita jamaah yang dimuliakan oleh Allah saat ini dalam keadaan aman, dalam keadaan tentram. Kalau kita dalam keadaan yang penuh kenikmatan ini enggan untuk memperdalam ilmu agama, enggan untuk memperbanyak ibadah kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh kita termasuk orang-orang yang melalaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang-orang terdahulu mempertahankan imannya begitu baik. Bukan mungkin juga kita bisa melihat jamaah yang dimuliakan oleh Allah, para pahlawan-pahlawan negeri kita ini untuk mempertahankan negara kita yang tercinta ini dengan taruhan nyawa mereka. Alhamdulillah, sekarang kita sudah berada di keamanan, ketentraman. Tinggal bagaimana kita mau memperbaiki iman kita, mempertahankan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua adalah qiyamul lail. Qiyamul lail adalah salat malam. Bisa juga disebut dengan tahajud. Kalau tahajud adalah tidur dulu baru bangun, itu namanya salat tahajud. Qiyamul lail dia tidak tidur dulu, ya, itu namanya qiyamul lail. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, qiyamul lail, salat malam ini di antara cara agar seseorang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus salihin qablakum." Hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Rasulullah menganjurkan agar kita untuk qiyamul lail, salat malam.
Karena sesungguhnya sholat malam ini da'bus shalihin, kebiasaan orang-orang soleh terdahulu sebelum kita. Jadi orang-orang soleh yang mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka membiasakan sholat malam. Mereka membiasakan bangun malam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Isra ayat 79, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka maqaman mahmuda. Dan sebagian malam bertahajudlah kalian, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membangkitkan dalam keadaan maqaman mahmuda, dalam keadaan yang terhormat, dalam keadaan yang terpuji bagi mereka yang melaksanakan sholat qiyamul lail. Mungkin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada di antara kita yang sudah berbulan-bulan, yang mungkin sudah lama ya tidak bangun malam. Maka ini adalah sebuah nasihat bagi kita semua untuk mencoba membangun malam. Apalagi ketika seseorang itu bangun malam kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah segala doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah turun ke samai dunia di sepertiga malam. Dan juga ini telah dicontohkan oleh salah seorang sahabat yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu begitu cintanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika mendengar pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Awsani khalili bi thalathin." Kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepadaku 3 hal. Yang pertama, siyamu thalathati ayyamin min kulli syahr, yaitu puasa 3 hari setiap bulannya pada tanggal 13, 14, 15 setiap bulannya di bulan Hijriah. Kemudian warak'atai duha, untuk sholat 2 rakaat sholat duha. Wa an utira qabla al-anam, dan sholat witir sebelum beranjak tidur. Ketika mendengar pesan ini, Abu Hurairah sampai akhir hayatnya tidak pernah meninggalkan ketiga hal ini. Puasa 3 hari setiap bulannya, kemudian sholat duha, kemudian sholat witir sebelum beranjak tidur. Dan Abu Hurairah termasuk salah seorang sahabat yang belakangan masuk Islam, tetapi salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Ada 5.000 lebih hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Maka kita sering mendengar an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Itu hadis dari Abu Hurairah. Dan Abu Hurairah terkenal salah seorang sahabat yang selalu bangun malam, yang membagi malamnya menjadi 3. Sepertiga pertama dihidupkan oleh Abu Hurairah, sepertiga kedua oleh istrinya, sepertiga ketiga dihidupkan oleh anak-anaknya. Jadi rumah tangga Abu Hurairah di malam harinya diliputi ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini yang dimaksud bahwa qiyamul lail termasuk ya da'bus shalihin, kebiasaan orang-orang soleh terdahulu. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita memiliki ujian yang berat di dunia ini, ketika kita memiliki keinginan hajat di dunia ini, maka insya Allah dengan membiasakan bangun malam, semuanya akan menjadi ringan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan langkah kita semua. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Di dalam surat Ad-Dzariyat ayat 16 dan seterusnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna lil muttaqina fi jannatin wa uyun." Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada di taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala, wa uyun, dan mereka juga berada di mata air surga. Akhidina ma atahum rabbuhum. Mereka mengambil bagian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Dan sebelumnya mereka itu adalah orang-orang yang berbuat baik semasa hidup di dunia ini. Orang-orang yang melakukan amal ibadah semasa di dunia. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Di antara cirinya adalah kanu qalilan ma yahja'un. Mereka sedikit tidur di malam harinya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di dalam ayat ini innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Orang-orang yang bertakwa itu berada di surga-surganya Allah Subhanahu wa taala. Ternyata di antara cirinya adalah kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka bangun di malam hari untuk melakukan qiyamul lail. Maka amalan kedua, ya, agar kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, di antaranya dari sekian amalan-amalan yang lain adalah menjaga salat malam. Masyaallah muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya adalah menjaga ukhuwah atau tali persaudaraan sesama muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra, fa arsalallahu lahu ala madrajatihi malakan, falamma ata alaihi qala aina turidu? Qala uridu akhan li fi hadhihi al-qaryah." Ada salah seorang mengunjungi sahabatnya, mengunjungi kerabatnya di beda kota, di beda tempat, di beda desa. Jadi dia memang niat mengunjungi saudaranya yang jauh, yang di beda kota, beda tempat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang malaikat menyerupai manusia, bertanya kepada dia, "Mau kemana engkau?" Ini malaikat bertanya dalam hadis ini, hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. "Aku ingin mengunjungi saudaraku yang mana saudaraku ini ada di kota lain, di kampung lain yang jaraknya jauh." Kemudian qala hal laka alaihi min ni'matin turabbuha hal laka alaihi min ni'matin tarubbuha? Qala la ghaira anni ahbabtuhu fillah. Kemudian malaikat yang menyamar menjadi manusia ini mengatakan, "Kamu mengunjungi saudaramu ini pasti ada maunya, pasti ada inginnya, ingin mendapatkan kenikmatan dunia dari dia, ingin mendapatkan kemanfaatan dari orang yang kau kunjungi." Jadi biasanya ada tipe-tipe orang, Pak, lama tidak ketemu, tiba-tiba bertemu, kemudian ternyata pertemuannya itu menginginkan sesuatu dari saudaranya, apakah ingin meminjam uang dan lain sebagainya, keuntungan dunia dan lain sebagainya. Malaikat ini bertanya yang menyerupai manusia, "Kamu pasti ingin menginginkan dunia dari saudaramu itu?" Dia mengatakan, "La, tidak. Aku mengunjungi saudaraku anni ahbabtuhu fillah, karena aku mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, karena aku mencintai saudaraku karena Allah Subhanahu wa taala." Kemudian dia mengatakan, malaikat yang menyerupai manusia ini mengatakan, "Sesungguhnya aku ini adalah malaikat diutus untuk menanyaimu
Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepadamu, bi annallaha qad ahabbaka kama ahbabtuhu fihi. Sesungguhnya Allah mencintaimu disebabkan engkau mencintai saudaramu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang selanjutnya adalah saling mencintai, menjaga persaudaraan, persatuan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengunjungi saudara kita, mengunjungi kerabat kita, bukan karena yang lainnya, tetapi karena kita memang mencintai dirinya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seseorang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka berdasarkan hadis ini Allah Subhanahu wa ta'ala akan menurunkan mahabbahnya, kecintaannya kepada orang tersebut disebabkan menjalin tali silaturahim. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dan ini menunjukkan kepada kita jangan sampai terjadi perpecahan di antara kaum muslimin hanya karena beda pilihan fikihnya, ya. Yang satu sujudnya mendahulukan lututnya, yang satu mendahulukan tangannya, yang mana kedua-duanya ada hadisnya. Jangan sampai berpecah karena hal yang buruk atau pilihan-pilihan yang berbeda yang lainnya, sehingga terjadi perpecahan antara kaum muslimin. Makanya Rasulullah SAW menggambarkan agar setiap muslim menjaga persaudaraan itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 63, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinnallaha allafa bainahum. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang mempersatukan hati mereka, yang mempersatukan hati orang-orang yang beriman. Walaupun kalian menginfakkan semua kekayaan yang kau miliki yang berada di bumi ini, niscaya tidak dapat mempersatukan hati mereka. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang mempersatukan, walakinnallaha allafa bainahum. Sesungguhnya Allah lah yang mempersatukan hati orang-orang yang beriman. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, inilah nikmat ukhuwah, nikmatnya persatuan, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala mempersatukan hati orang-orang yang beriman disebabkan karena kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini adalah ukhuwah Islamiyah, persatuan antar sesama umat muslim. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang selanjutnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara amalan yang menyebabkan seseorang bisa masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala adalah al-afwu, saling memaafkan. Al-afwu, saling memaafkan. Wal yasfahu, dan saling lapang dada. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 133, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Wasari'u, bersegeralah, ila maghfiratin min rabbikum, kepada pengampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah menyediakan surga seluas langit dan bumi, yang Allah sediakan uiddat lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi orang-orang yang bertakwa itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah sediakan surganya seluas langit dan bumi. Kita berada di kota Bekasi saja itu begitu luas jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Apalagi ini surganya semana Pak? Seluas langit dan bumi. Masya Allah. Itu disediakan oleh Allah bagi orang-orang yang bertakwa.
Di antara cirinya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Di antara ciri orang yang bertakwa yang Allah sediakan surga seluas langit dan bumi, mereka menginfakkan harta mereka baik dalam keadaan lapang ataupun sempit. Kemudian wal kadhimina al-ghaidha, mampu menahan amarahnya, mampu menahan emosinya. Wal 'afina 'anil nas, mudah memaafkan orang lain. Jadi di antara amalan atau ciri penghuni surga adalah mereka mudah memaafkan kesalahan orang lain. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah kisah yang menarik, yaitu kisah yang berkaitan dengan hadisul ifki, hadis atau berita bohong yang digembar-gemborkan oleh orang-orang munafik. Saat itu Aisyah radhiyallahu anha, putrinya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha, itu diberitakan berselingkuh, yang saat itu menjadi istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu orang-orang munafik memberitakan berita yang palsu, Aisyah telah berselingkuh. Abu Bakar memiliki saudara yang bernama Misbah. Misbah ini kehidupannya kurang beruntung, jadi kehidupannya itu dibantu oleh Abu Bakar, ya, untuk belanja rutinnya, untuk makannya, untuk kehidupannya itu dibantu oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya, suatu ketika terjadi hadisul ifki ini, ternyata orang yang selama ini dibantu kebutuhannya bulanannya oleh Abu Bakar, karena masih kerabatnya Abu Bakar Misbah ini, ikut menyebarkan berita hoax ini bahwa Aisyah putrinya Abu Bakar ini berselingkuh. Abu Bakar saat itu marah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesal karena kerabatnya, saudaranya yang selama ini dibantu ternyata ikut menyebarkan berita fitnah ini. Biasanya kita, Pak, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika saudara kita, kerabat kita yang menyakiti, yang menzalimi kita, itu biasanya sakitnya lebih sakit dibandingkan orang lain, karena yang menyakiti kita adalah saudara kita, kerabat kita. Abu Bakar pun demikian. Kemudian Abu Bakar mengatakan, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, aku tidak akan lagi memberikan bantuan kepada Misbah, disebabkan ikut menyebarkan berita hoax tersebut. Kemudian turun ayat yang menegur Abu Bakar, tidak pantas bagi seseorang yang memiliki keutamaan untuk membenci orang lain. Falyafu wal yasfahu, maka hendaklah memaafkan dan berlapang dada, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka sejak saat itu Abu Bakar menganggap sesuatu itu tidak ada, sehingga kembali memberikan bantuan kepada Misbah, saudaranya yang kekurangan tersebut. Padahal awalnya Abu Bakar sudah mengancam tidak lagi memberikan bantuan. Sudah diberikan bantuan, ikut menyebarkan fitnah. Ternyata ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, falyafu wal yasfahu, hendaklah berlapang dada dan memaafkan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, inilah di antara karakter, ciri orang-orang yang dimudahkan oleh Allah masuk surga Allah Subhanahu wa taala, itu mudah memaafkan dan berlapang dada. Semoga jemaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam kajian yang singkat ini kita bukan hanya dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di Masjid Al-Amin ini, jamaah Masjid Al-Amin ini kita dipertemukan di masjid ini, juga dipertemukan di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.